Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema hidup baru dalam Hamasiah. Namun sebelumnya saya akan sedikit menerangkan tentang hari raya ini. Hari ini penanggalan Gregorian hari apa ya saudara? Hari Jumat. Nah saya ini hari ini banyak di WA orang. Dan mereka menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Jumat Agung. Saya bingung jawabnya saudara-saudara. Karena Jumat Agung itu tidak ada di dalam kitab suci. Nah ini lalu sumbernya dari mana kalau bukan dari kitab suci tidak ada? Pasti dari luar bukan? Nah saya harus menerangkan ya bahwa di dalam dunia kekristenan hari raya ini sudah jadi simpang siur, nggak karu-karuan saudara. Hari rayanya ada 7, tapi orang ingatnya cuman hanya Paskah dan Natal. Paling-paling kalau orang aliran Pentakosta ya ada hari raya Pentakosta mereka masih tahulah. Padahal 7 hari rayanya itu ada 7 saudara. Dan yang lebih anehnya lagi ketika kita merayakan 7 hari raya secara utuh, mereka menyebutnya kita ini sesat saudara. Sementara ketika mereka merayakan cuman hanya 2 hari raya, itu yang benar. Jadi ini enggak karu-karuan ya, simpang siur. Nah saya akan meluruskan saudara-saudara. Orang-orang Kristen pada umumnya hari ini merayakan hari raya Jumat Agung. Nah besok Minggu mereka merayakan Paskah. Nah ini kan kualik saudara. Paskahnya itu kemarin. Ya, hari raya pertama itu Pesah. Hari raya keduanya hari ini, yaitu hari raya roti tidak beragi atau Hamatsot ya. Tetapi orang Kristen tidak kenal hari raya ini. Nah ini maka saya harus meluruskan saudara-saudara. Kemudian hari Minggu. Hari Minggu itu hari raya buah sulung. Tapi orang Kristen menyebutnya Paskah. Nah ini kan jadi nggak karu-karuan saudara. Sakjane kita mau mengikuti apa kata banyak orang, apa kita ikutin apa kitab suci yang tulis. Harusnya kitab suci saudara. Ya nggak tahulah kalau saya ngomong seperti ini dianggap sesat juga ya. Bingung saya saudara. Ya, jadi kalau saya selalu berpegang kepada kitab suci. Yang tidak ada nggak usah. Ya, kita nggak perlu ikut banyak orang. Kita nggak perlu ikut sinode, ya, tapi kita ikut apa kata kitab suci. Amin. Nah, jadi saya luruskan. Lalu orang tanya lagi, saudara-saudara, bagaimana Yesua bangkit, sementara orang Kristen mengatakan dia mati hari Jumat. Alasannya apa? Mereka mengatakan bahwa bukankah kitab suci mengatakan sebelum hari Sabat. Lah kalau sebelum hari Sabat lah hari Jumat Pak. Saya bilang betul. Tapi itu Sabatnya Sabat mingguan. Nah yang ditulis dalam kitab suci sebelum Sabat itu adalah Sabat Gadol. Lah ini dunia Kristen nggak ngerti saudara. Sehingga mereka menganggap bahwa yang disebut Sabat di situ ya Jumat. Lah sekarang kalau matinya Jumat, bangkitnya Minggu, apalagi Minggu itu bukan bangkitnya loh. Konangan bangkit itu hari Minggu. Berarti bangkitnya hari apa? Hari Sabtu. Karena hari Sabtu sore itu sudah Minggu, saudara. Sampai di sini paham? Lah kalau mati hari Jumat, kemudian bangkit katakanlah Sabtu sore. Ya apa sudah 3 hari 3 malam?
Kan belum. Lah kok dipercaya? Ayo. Nah ini kan mesti diluruskan ya. Jadi kalau begitu kapan sebetulnya Yesua mati? Hari Rabu, betul sekali. Matinya hari Rabu, saudara. Loh, sekarang kok ini perayaannya kok hari Jumat? Nah sekarang saya terangkan, saudara. Hari Raya Pesah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu ditentukan oleh tanggal. Ya, tanggal berapa? 14 Nisan itu hari raya Pesah. Lalu satu hari kemudian hari raya Roti Tidak Beragi tanggal berapa? 15 bulan Nisan. Jadi 2 hari raya ini, hari raya Pesah dan hari raya Roti Tidak Beragi itu ditentukan tanggal. Tapi khusus hari raya Buah Sulung yang orang Kristen ngertinya Paskah, itu ditentukan bukan tanggal, tetapi hari. Makanya Yesua bangkit pada hari pertama. Hari pertama itu hari Minggu, bukan hari Senin. Ya, Minggu itu hari pertama, namanya Rishon. Senin itu Sheni. Rebo itu Revi'i. Kamis itu Khamisi. Jumat itu Sisi. Sabtu itu Sabat. Nah, jadi karena karena hari raya Roti Tidak Beragi dan Pesah itu ditentukan tanggal, berarti jatuhnya di kalender Gregorian akan pindah-pindah terus. Ngerti nggak? Jangan bingung, saudara. Masih bingung atau tidak? Kalau begitu, kenapa kok Yesua mati tepat 3 hari? Nah, pada masa itu, penanggalan Ibrani tanggal 14 Nisan, itu persis pada hari Rabu. Sampai di sini paham? Jadi kalau begitu, tidak ada kesalahan dalam kitab suci kita. Tapi kalau saudara ngotot Yesua mati hari Jumat, habis kita. Kita bisa dikritik sama orang dari kepercayaan lain, nggak bisa jawab, saudara. Ditanya saja, Yesua mati berapa hari dia bangkit? 3 hari, Pak. Oke. Dia mati hari apa? Jumat. Lah bangkit Minggu katanya. Padahal bangkitnya bukan Minggu, konangan bangkit, saudara. Jadi kalau begitu, saya bisa mengatakan bahwa kematian Yesua itu persis pada Ereb Sabat. Sementara kebangkitannya persis pada Hafdalah. Jadi luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kita menggunakan pola dan sudut pandang Ibrani akan nyambung, saudara-saudara. Tapi kalau kita menggunakan sudut pandang orang Goyim, ya bingung kita, saudara. Nah, inilah penerangan saya berharap bagi Bapak Ibu Saudara yang mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung, saudara sekarang bisa paham. Ya, saya cuma memberi link video saya, penerangan ini sebetulnya sudah saya terangkan secara detail, jam berapa, kronologinya seperti apa, saudara bisa lihat di channel saya, di channel Lukas Sutrisno, belakangnya tulis kapan Yesua mati. Maka saudara akan temukan satu materi di sana. Saya menerangkan secara detail kapan Yesua mati. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan bicara tentang tema kita, yaitu hidup baru dalam Hamasiyah berkenaan dengan perayaan
hari raya roti tidak beragi. Sebetulnya hari raya roti tidak beragi itu memperingati apa? Ini juga banyak orang yang nggak ngerti, saudara. Saya tanya orang-orang Kristen, bahkan pendeta loh, tak tanyain. Hari raya roti tidak beragi itu apa? Dia jawab, emang ada Pak? Kan repot gitu saudara. Ini saya nggak tahu, ini dia belajar dari mana, kok bisa mengatakan hari raya roti tidak beragi, tidak ada. Padahal itu semua tertulis di dalam kitab Wayikra pasal 23. Jelas saudara. Ya, Wayikra atau kitab Imamat. Jadi perayaan hari raya roti tidak beragi itu adalah memperingati bangsa Israel yang berkemas-kemas karena esoknya dia akan keluar dari Mesir, sehingga mereka bikin roti yang tidak beragi. Istilahnya cepet-cepet, nggak usah pakai ragi dah, pokoknya bisa dipakai untuk makan, cepet keluar dari sini. Nah itu juga menjadi simbol dari kitab cepat berburu-buru keluar meninggalkan dosa. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu? Nah, jadi jelaslah kita bahwa perayaan hari raya roti tidak beragi itu sangat penting. Karena perayaan ini itu memberikan gambaran bahwa Yeshua adalah roti kehidupan. Dia yang memberikan keselamatan kehidupan bagi kita. Makanya ada ayat firman yang berkata, manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi sekalipun saudara tidak ada makanan, tapi kalau Bapak Yahweh bilang, kamu akan hidup 1000 tahun. Bisa hidup 1000 tahun? Bisa. Dari ucapan Tuhan, apapun yang dia ucapkan pasti jadi. Begitu juga kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang dahsyat bahkan di luar jangkauan alam pikiran kita, pasti jadi. Tidak usah ragu saudara. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan agama. Tidak. Tapi Tuhan Sang Pencipta yang melihat kita secara langsung. Dan dia hidup selama-lamanya. Dia sendiri yang berfirman. Ketika dia menjadikan manusia, dia katakan, aku akan menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya dia sendiri. Ketika Bapak Yahweh menciptakan alam jagat raya ini, selalu ngomong dulu. Jadilah terang, terangnya jadi. Jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya jadi. Tapi manusia di dunia ini selalu berkata, faktanya dulu baru ngomong. Dibalik, saudara. Jadi hari ini ketika hidupmu tidak ada uang, katakan, hidupku penuh dengan berkat yang luar biasa. Ngomong jadi, saudara. Haleluya. Nah, kita ini sebagai manusia itu pasti senang akan hal-hal yang baru. Misalnya saja, saudara punya rumah baru, senang atau tidak? Oh senang, apalagi rumahnya gede, saudara. Saya tidak tahu berapa banyak di sini yang merasakan memiliki rumah baru. Yang tadinya nggak punya rumah, tiba-tiba Tuhan memberkati sehingga punya rumah baru. Saya pernah ngalami, saudara. Ketika Bapak Yahweh memberkati saya, memberkati kita semua, bisa punya pastori, bisa punya tanah di belakang. Saudara senang atau tidak? Oh, senang sekali. Sesuatu yang baru. Itu sangat menyenangkan, saudara. Makanya kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kalau kita mendengar tema hidup baru dalam Hamasya, itu hidupnya seluruhnya diperbaharui. Ya. Makanya kita manusia itu pasti senang akan hal-hal yang baru. Saudara punya mobil baru, senang atau tidak? Senang, saudara.
Yang tadinya boro-boro naik mobil, naiknya sepeda. Sepeda pun sepeda butut, saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan memberkati dengan mobil yang baru. Senang? Wow, senangnya luar biasa. Dan itulah yang diingini, apalagi kalau naik mobil baru, kemudian bersama dengan orang yang sangat disayangi. Senang nggak kira-kira? Senang sekali. Pengennya jalan-jalan terus ya saudara. Ya, mobilnya baru, ya, punya kekasih yang sangat disayang. Bisa jalan-jalan kemana dia pergi. Wah, rasanya dunia milik bersama. Ya, jadi sukacita, senang sekali. Kemudian bagaimana kalau saudara ternyata dapat suami atau istri baru? Senang atau tidak? Loh, saya ngomong begini jangan saudara konotasikan buruk loh. Lah kalau orang sudah ditinggal mati sama suami atau istrinya, betul nggak saudara? Jadi kalau saya ngomong begini jangan saudara konotasi, oh itu berarti mau punya istri dua atau suami dua gitu. Bukan itu yang saya maksud. Kalau saudara sudah ditinggal istri atau suami, hidupnya kan sendiri, ya kan? Nggak ada yang bisa diajak ngomong. Biasanya nih, ya mumpung kita berhenti di poin ini, kalau ada orang tua ditinggal mati sama istrinya, dia kan hidup sendiri. Ketika dia mau kawin lagi, nggak boleh sama anaknya. Ojo kawin meneng katanya. Saya pernah didatangi oleh orang tua yang anaknya tidak setuju. Lalu saya kasih tahu sama anak-anaknya, kalau kamu tidak setuju, kamu mau nggak ngerawat papimu? Nggak bisa karena saya ada pekerjaan. Kalau begitu Anda egois dong. Papimu disuruh hidup sendiri. Padahal mamimu sudah meninggal. Kalau sampai kamu larang, kamu egois. Kamu tidak bisa ngerawat papimu. Tapi ketika ada orang yang merawat, harusnya kamu bersyukur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada komentar ketika istrinya mati. Dan sang suami itu mau kawin lagi. Ngomongnya begini, lah kayak kuburannya sih teles kok, wes meh kawin meneng. Kuburannya masih basah, mau kawin lagi, kan lucu saudara. Ya. Coba ketika ada seseorang yang ditinggal mati, suami atau istri, mesti penghiburannya bagaimana? Yang sudah meninggal itu sudah milik Tuhan, enggak usah disesali, tidak usah diingat-ingat. Betul enggak saudara? Nasihat kayak gini benar enggak? Benar. Tapi giliran dia dapat pasangan hidup enggak boleh. Lah ini kan lucu saudara. Jadi saya katakan, apapun yang baru itu menyenangkan. Suami baru, istri baru, anak baru, ya, menyenangkan, saudara. Sekarang bagaimana dengan hikmat yang baru? Hikmat yang baru itu juga menyenangkan. Betapa bahagianya saat mendapatkan inspirasi baru yang sebelumnya tidak pernah terlintas dalam pikiran. Saya sering mendapatkan itu, saudara. Makanya saya kemanapun saya pasti bawa HP. Termasuk ke toilet pun saya bawa HP. Karena sekali waktu saya dapat ilham justru di toilet, saya tinggal catat. Saya nyetir, saya bawa HP. Sekarang saya lebih banyak enggak nyetir, karena enggak boleh nyetir, enggak tahu kenapa. Ya. Padahal saya masih nyetir dari sini ke Bali pun saya masih bisa. Jadi kalau dapat inspirasi yang baru, itu sangat menyenangkan. Kadangkala saya sampai berpikir gini, iya ya kenapa ya, dulu kok nggak pernah punya pikiran kayak gitu ya. Itu inspirasi-inspirasi baru yang Bapak Yahweh berikan, itu menyenangkan. Ketika saya memanggil nama Bapa dan Yeshua, ada banyak hal yang disingkapkan. Sampai saya terperangah dan bilang, kenapa tidak dari dulu?
Kenapa dulu itu seolah-olah semuanya tertutup. Tetapi begitu kita mengenal nama Bapa dengan benar, di situ ada penyingkapan hal-hal yang luar biasa. Dan saya bangga dengan Tuhan yang saya sembah, saudara. Kemudian bagi pemain musik, saudara mendapatkan katakanlah alat musik baru, keyboard yang baru, yang super canggih misalnya. Senang atau tidak? Senang. Ya. Yang ngomong senang itu mestinya Brisco. Sama pemain musiknya yang ini saudara ya. Itu sangat menyenangkan. Saya pun bisa membayangkan kalau saya pinter main musik saudara. Waduh betapa senangnya. Cuman sayang saya tidak bisa main musik. Ya. Jadi ya sudahlah, saya harus nyerah, saudara. Kalau sekedar gitar-gitar gitu sih, ya masih oke lah. Tapi kalau sudah melawan anak-anak muda sekarang kan nggak bisa, saudara-saudara. Mereka pinter-pinter. Jadi kalau mereka dapat alat musik baru, apakah keyboard, apakah drum, apakah gitar, atau bongo, waduh itu senengnya luar biasa. Karena dapat hal yang baru. Kita nanti memiliki kehilat yang baru itu juga senang, saudara. Apapun yang baru itu senang. Saya sudah membayangkan betapa bahagianya kelak ketika kita bisa beribadah tengah malam, tapi tidak mengganggu sekelilingnya. Karena kehilat kita itu kelak akan kedap suara seperti bioskop 21. Saya mau bikin gitu ya di belakang sono. Ya. Nanti betul-betul kedap. Kemudian di bawah itu juga sudah dirancang adanya aula di situ. Itu pun kedap. Semuanya serba bagus, saudara. Karena semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Saudara senang atau tidak? Senang. Ya. Tapi ada orang yang gak senang, saudara. Saya bingung, saudara. Ada orang yang ngomong begini, Pak Lukas itu ngawur. Lawang Tuhan Yesus sudah mau datang kok dadak bikin kehilat gede-gede katanya. Jadi harusnya gimana, saudara? Ya udah seperti ini sajalah. Nggak usah mikir kekayaan, Pak. Ya udah kita hidup miskin saja. Begitu? No, itu bukan cara saya, saudara. Jadi saya punya cara adalah hidup di dunia kaya raya, mati masuk surga. Ya, jangan biar saya miskin di sini tapi kaya di surga. Parah itu namanya, saudara. Udah gitu nyanyi lagi, senengnya nyanyi biar saya miskin di sini. Dulu kan ada lagu gitu kan? Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Kelanjutannya saya nggak lanjut. Miskin di dunia kok seneng keplok-keplok sisan. Wah kalau saya itu bahaya, saudara. Di alam roh itu ngerusak dan alam roh akan berkata begini. Oh jadi kamu pingin miskin, ya udah nggak apa-apa. Miskin tuh gampang kok. Miskin gampang atau tidak? Oh gampang, saudara. Makanya saya katakan bahwa apapun yang baru itu sangat menyenangkan. Kita punya komputer baru juga senang, punya musik baru senang, punya kehilat baru senang. Punya segala-galanya yang baru itu senang, saudara. Punya teman-teman yang baru, yang baik hati, yang sayang sama kita, yang memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Senang atau tidak? Senang. Itulah hal-hal yang baru. Dan sebetulnya kalau kita mau merenung, manusia itu punya 3 konsep, saudara. 3 gaya berpikir. Ada orang yang berpikir masa lalu, ada orang yang berpikir masa kini, dan ada orang yang berpikir masa depan. Nah, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang
yang berpikir ke masa depan. Kalau orang berpikir masa lalu, maka apalagi kalau masa lalunya itu kelam, masa lalunya itu buruk, maka yang terjadi adalah kehidupan orang itu akan buruk. Bahkan ada orang yang sempat ngomong sama saya begini, kenapa ya Pak, saya ini hidupnya kok menderita. Saya katakan, kamu sudah mencoba teknik hukum loa? Enggak bisa Pak. Loh kenapa tidak bisa? Pikiran masa lalu saya selalu menghantui. Ya kenapa kamu mikir masa lalu? Abaikan saja masa lalu, apalagi masa lalu yang buruk. Terus bagaimana caranya? Saya sudah kasih tahu ya. Di video-video saya sudah saya sampaikan. Tetapi malam hari ini saya menekankan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa apa saja yang baru itu sangat menyenangkan. Manusia yang memiliki 3 gaya berpikir yang menjadi pertanyaan, kita ini manusia masa lalu, manusia masa kini, atau manusia hari esok? Penentunya adalah diri kita sendiri. Kita punya hak untuk berpikir masa lalu, tapi konsekuensinya juga kita yang alami. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita alami sekarang, ketahuilah bahwa ini adalah akibat daya gaya berpikir kita masa lalu. Jadi ketika masa lalu saudara berpikir, aku menderita, maka di saat ini kita menderita. Karena alam roh itu selalu mendahului alam fisik. Jadi saya sering mengatakan kalau alam roh saudara menang, alam fisik pasti menang. Tapi kalau alam roh saudara kacau, alam fisik pun saudara akan kacau. Jadi mulai sekarang, marilah kita belajar untuk melihat ke masa depan. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang indah untuk masa depan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan itu sudah ngajarin kita untuk melihat bukan masa kini atau fakta, tetapi Tuhan perintahkan untuk kita melihat masa yang akan datang. Di dalam tema kita mengatakan bahwa hidup baru dalam Hamasya. Arti dari hidup baru berarti menanggalkan hidup yang lama. Memiliki pola pikir yang baru, energi yang baru, pandangan-pandangan yang baru, paradigma yang baru. Berapa banyak hari sampai hari ini orang-orang bahkan yang katanya bertitel S3, S4, S5, ya nggak tahu S-nya sampai 5 apa nggak ngerti saya. Sampai nama bapak saja nggak ngerti, bayangin saudara. Itu tragis banget loh. Saya berpikir lah, sekolah ini berarti dia dapatnya apa? S-nya rentengan, tapi nggak ngerti saudara. Masih mending saya S lilin. Tapi saya bisa ngerti nama bapak kita adalah Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita harus punya paradigma yang baru. Paradigma yang baru itu artinya kita harus berani melawan paradigma yang lama. Orang terkejut-kejut, loh ternyata sesembahan saya itu kok itu. Nah, Anda terima atau tidak? Itulah paradigma yang baru. Hidup baru dalam Hamasya berarti hidup yang mengetahui kehidupan bahwa aku punya kesalahan, aku punya kebodohan, dan aku mau dirubah. Itu baru paradigma yang baru, saudara.
Makanya orang-orang yang memberi ucapan selamat hari raya Jumat Agung, saya ubah paradigma mereka. Mau terima atau tidak? Saya mengucapkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya melihat dalam dunia kekristenan itu banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, orang doa saja tangannya ditutup. Ayo tunjukkan di mana ayatnya. Kalau doa itu tangannya dikatupkan. Ketemu ayatnya tak bayar 1 ayat 10 juta, saudara. Kalau tidak ada, lalu datangnya dari mana itu? Ya dari luar. Ya jangan kita ikuti, saudara. Kenapa tangan kita harus dibuka? Karena telapak tangan itu ada energinya. Tentu saya tidak menerangkan hal ini, saudara. Karena di video-video saya sudah ada. Tetapi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu harus hidup baru, hidup yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Apalagi kalau kehidupan sebelumnya itu hidup dalam kenikmatan yang salah. Tentu saja hal itu akan membuat kita sakit untuk meninggalkannya. Tetapi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berani meninggalkan yang lama. Kita mau tanggalkan kehidupan yang baru. Kehidupan manusia baru itu prinsipnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah tingkatkan nilai kesadaran kita. Ya, buat orang lain senang dan terkesan kepada kita. Artinya tingkatkan nilai kesadaran kita. Itu saya sebut dengan istilah mindfulness. Jadi kita melakukan tindakan apa-apa itu sadar betul. Bahwa ini aku lakukan dengan kesadaran penuh. Itu mindfulness, saudara. Dan tujuannya adalah saya ingin orang lain itu bisa senang. Orang lain itu bisa terkesan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kedagingan itu adalah hidup yang lama. Saya akan cerita satu kisah. Dulu pada waktu saya masih belum jadi gembala, saudara-saudara. Saya bahkan baru saja bertobat. Saya itu punya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga saya ini badannya baunya luar biasa, saudara. Kalau saya jalan gini, itu jarak berapa meter mak burung itu kambing saja kalah, saudara. Loh ya benar. Wah, pedes. Pedes, saudara. Baunya pedes. Nah sekarang orang yang badannya bau seperti itu tiba-tiba dikasih jas seperti saya, ditutupkan. Itu baunya hilang, saudara. Tapi cuma sebentar. Ya, cuma sebentar. Kenapa? Karena pakaian yang lamanya itu enggak ditanggalkan. Ngerti enggak, saudara? Tapi kalau mau jas yang baru itu baunya enak, tidak berbau busuk, saudara-saudara. Ya ketika dia dikasih jas, dia lepaskan pakaian lamanya, dia mandi, ya, pakai wangi-wangian, baru jasnya dipakai, dia lewat baunya wangi. Karena ada sesuatu yang ditanggalkan. Keringat-keringat yang ada di dalam tubuhnya yang baunya busuk, yang pedes baunya itu. Saya nggak tahu, pernah nggak saudara ngalamin bau keringat orang pedesnya luar biasa? Ada nggak? Pernah nggak? Itu saya pernah loh. Wah itu mau muntah, tapi nek muntah kok nanti nggak sopan, ya sudah ditahan saja. Tapi bau pedesnya itu sampai ke bawah nyaris setengah hari, saudara. Oh iya betul. Kayaknya nyangkut di hidung di sini. Ya. Jadi kalau saudara ingin hidupnya itu betul-betul baru sama sekali, ya jangan pakai manusia baru tapi manusia lamanya masih dipakai, jangan, saudara.
Tapi manusia lamanya harus ditanggalkan, saudara-saudara. Jadi kita akan melihat dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Jika orang tidak mau menanggalkan hidup lama, maka saat mengalami tekanan, sifat lamanya akan muncul. Keegoisan, kebodohan akan muncul ke permukaan. Tapi berbeda kalau kita mencontoh perilaku dan hidup Torah Chaim atau Torah kehidupan, yaitu Yeshua HaMashiach. Kehidupan Yeshua itu sangat menyenangkan sekali. Dia dianiaya, dia tidak lakukan pembalasan. Kalau saya membayangkan itu penderitaannya, belum pernah ada manusia yang mengalami penderitaan kayak Yeshua, saudara. Sepanjang malam tidak tidur, diadili, digoncelang ke sana kemari, capek, kukunya dicoploki sama tentara Romawi, 20 kukunya dicoploki. Itu kalau saya baca di penyelidikan seputar penyiksaan Yeshua, itu coplok kukunya, saudara. Sudah begitu digebuki, dicambuk yang ada pakunya. Cambuk tanpa paku saja sudah menyakitkan. Itu ada pakunya, begitu cambuk, jerap, itu pakunya nancep, saudara. Nancep ditarik, ges, itu keluar itu dagingnya. Cambuk lagi, jep, itu paku cemeblok, di situ tarik lagi. Itu bodal-badal itu punggungnya Yeshua, saudara. Tetapi disitulah akhirnya muncul ayat. Oleh bilurnya kita disembuhkan, saudara. Dahsyat sekali. Kalau saya melihat hebatnya penderitaan Yeshua, sepertinya kita ini kelewat egois dan bodoh, saudara. Kalau sampai kita tidak militan kepada Yeshua. Bayangkan saja, dia pikul salib itu kira-kira perjalanan sekitar 3 kilometer. Jauh sekali. Tubuhnya terseok-seok, itu kaki tangannya perih sekali pasti. Dan yang ada di dalam pikiran Yeshua pasti dia katakan, aku lakukan ini untuk engkau. Dia lakukan itu untuk saya, untuk saudara. Apa balasan kita? Yeshua yang kita sembah adalah Yeshua yang sangat luar biasa menjadi teladan dalam hidup kita. Belum lagi ketika dia dipaku, tangannya, kakinya, itu sangat menyakitkan sekali. Yang paling mengerikan adalah ketika dia ditinggal oleh orang-orang yang disayang. Saya kemarin juga katakan, kalau kita ditinggal oleh musuh kita, senang atau tidak? Senang. Bahkan kita berharap, kok enggak dari kemarin kamu lari dari aku. Tapi ketika kita ditinggal oleh orang yang sangat kita sayangi, itu sakitnya luar biasa di hati, saudara. Dan Yeshua alami itu. Murid-murid yang dia sayangi lari semua. Bahkan ada satu yang terang-terangan menyerahkan Yeshua. Satunya lagi menyangkali Yeshua. Wah, itu kurang ajar semua, saudara. Dan Yeshua tidak marah. Bahkan ketika dia sudah bangkit pun dia mendatangi murid-muridnya. Dia tanya, adakah engkau lauk pauk anakku? Kalau Yeshua itu bukan Bapak Yahweh yang penuh kasih, dia bisa saja datang dengan berkata, nah aku bangkit kan, rasain lo, aku bangkit, aku buktikan bahwa aku adalah Tuhan. Kamu hidupmu menderita sekarang, tahu nggak? Tapi Yeshua tidak begitu. Yeshua menawarkan, adakah engkau lauk? Lalu mereka bilang, kami tidak ada. Tuhan kasih makanan.
Sedemikian dalam dan hebatnya cinta Yesua kepada murid-muridnya, bahkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika orang tidak mau meninggalkan kehidupan yang lama, maka sekali lagi saat dia mengalami tekanan, maka hidup lama itu akan muncul. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kalau saudara pengen tahu hidup baru itu yang seperti apa, nih ayatnya. Saya bacakan untuk saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Sampai di sini dulu, kira-kira adakah itu di dalam diri kita masing-masing? Atau hanya sebuah slogan? Ini ada, kalau tidak salah ada 9 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. 9. Nah, itu disebut dengan 9 karunia roh. Buah roh ya, 9 buah roh ya. Buah roh itu kasih, tetapi manifestasinya segini banyaknya, saudara-saudara. Kalau saudara lihat dalam teks bahasa Inggris itu cuma 1, kasih. Tetapi sukacita, damai sejahtera dan seterusnya itu adalah manifestasi dari kasih itu. Kalau saudara punya kasih, pasti saudara akan punya sukacita. Betul nggak? Saudara akan sukacita. Nggak usah jauh-jauh lah, pada saat saudara mencintai seseorang, saudara akan sukacita. Saudara punya semangat belajar yang tinggi. Yang tadinya sekolahnya mungkin telat-telat, karena punya kekasih, balapan, cepet-cepetan saudara. Sekolahnya itu duluan, ayo cepet-cepetan. Supaya apa? Ketemu sama kekasihnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang punya kasih juga punya sukacita dan damai sejahtera dan kesabaran. Kalau orang yang dicintainya itu sedang ngambek, kita sabar nggak menghadapinya? Sabar. Nggak usah dimasukkan hati sayang. Ini hanya masalah kecil. No problem, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kasih, ada suara pintu ketutup jegluk gitu aja, ngamuknya sudah menjadi-jadi. Nah ini yang saya katakan bahwa kehidupan yang baru ya seperti ini saudara. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Wah, ini perlawanannya adalah kedengkian. Saya tidak tahu sampai sejauh mana saudara bisa mengkoreksi hati saudara. Adakah saudara masih menyimpan kedengkian kepada orang lain? Apakah saudara masih menyimpan kepahitan hati kepada orang lain? Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, atau antar keluarga atau saudara seiman. Kalau hatimu masih diwarnai dengan kedengkian, jujur saya katakan, bisa-bisa saudara tidak akan selamat. Karena apa yang saya sebut tadi itu asalnya bukan dari Tuhan, tetapi dari setan. Bahkan kadangkala setan saja bingung,
Ini orang kok jahatnya lebih dari saya. Setan sampai kebingungan, saudara. Bagaimana ini ngatasin orang ini jahatnya melebihi saya. Makanya kita perlu bersekutu, mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah pikiran yang selalu baru dari saat kita bangun pagi hari. Itu artinya saudara hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Hamasya. Saat saudara bangun, sadar bahwa saudara baru saja tidur. Apa yang ada dalam pikiranmu? Ketika saudara pertama kali bangun. Dan saya katakan apa yang saudara pikirkan saat bangun itulah yang menentukan. Sepanjang hari itu saudara hidup dalam kemenangan atau hidup dalam kekalahan. Simpel ya saudara. Ketika kita bangun pagi, biar kita sadar, aku bangun, tapi hatiku penuh dengan kedengkian dengan si A atau si B. Saya katakan hidupmu kalah sepanjang hari. Dan kau ada dalam kekuasaan tangan si jahat. Hati-hati Bapak Ibu. Kita saat ini sedang menunggu kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Jangan kita main-main. Karena Tuhan itu tidak peduli. Sekalipun sedikit orang, kalau memang orang itu tunduk, maka orang-orang itulah yang pasti diselamatkan. Kita buktikan saja zaman Noah. Ingat loh, Yesua pernah ngomong loh, bahwa nanti pada waktu masa kedatangan Tuhan, kondisinya itu seperti zaman Noah. Dan di zaman Noah itu yang paling mengerikan adalah, yang selamat cuman berapa orang? Hanya 8. Ini ngeri sekali saudara. 8 itu juga, kalau huruf Ibrani huruf apa? Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het. 8. Het itu artinya khayai, artinya hidup yang kekal. Enggak ada matinya. Seluruh orang di zaman Noah atau zaman Nuh pasti mengolok-olok ini, emangnya lu sendiri yang mau selamat? Noah tidak banyak bicara, diam saja. Dia terus beritakan kebaikan Tuhan 120 tahun lamanya. Dan itu bukan waktu yang singkat, saudara-saudara. Tapi dia terus gigih. Manusia menolak. Emangnya rencana Tuhan jadi batal karena tidak dipihak oleh manusia? Tidak. Rencana Tuhan tetap jalan. Begitu juga sekarang. Saudara bolak-balik diingatkan bahwa Yesua sebentar lagi akan datang. Ayo perbaiki hidupmu. Kalau engkau masih ada kedengkian, selesaikan sekarang. Daripada engkau tertinggal pada masa kedatangannya. Dan saya katakan kalau sampai saudara ketinggalan, itu penderitaan luar biasa hebat, saudara. Karena kitab suci menulis banyak sekali hal-hal yang mengerikan yang bakal terjadi, yang akan menimpa manusia, khususnya ketika sudah ada sistem agama tunggal. Oleh karena itu, saya katakan, ayo mumpung ada kesempatan Bapak Ibu, benahi hatimu masing-masing. Saya tidak tahu kenapa Tuhan tanamkan itu di dalam hati saya, untuk saya menyampaikan hal ini kepada saudara sekalian. Dan temanya pun seperti ini. Sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Kalau hatimu penuh kedengkian, saudara tahu orang yang hatinya dengki, itu berarti pikirannya mundur, betul nggak saudara? Karena kedengkian itu adalah peristiwa yang dia ingat di masa lalu. Itu kedengkian, saudara. Dan Tuhan katakan selesaikan hari ini.
Berpikirlah hal-hal yang indah di masa depan. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah emosi. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu diajarkan untuk hidup yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, saat saudara bangun di pagi hari, apa yang paling saudara ingat? Mikir masalah, mikir utang, mikir kasih Tuhan, mikir masa lalu, atau saudara mikir misi dan visi ke depan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah diajarkan oleh Tuhan untuk kita mau hidup agar hidup kita berkenan di hadapannya. Dan saya katakan, selama engkau bisa bertahan dalam prinsip dan konsep yang benar tentang Tuhan, percayalah, saat terjadi rapture, kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Doa saya untuk para subscriber yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya doakan setiap hari, agar saudara semuanya juga bisa mendapatkan kemenangan, sama seperti jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi saya bersyukur kalau sekarang sistem penggembalaan saya bukan cuma di Magelang ya, tapi sampai seluruh dunia. Ya. Dan saya percaya Bapak Yahweh memberkati seluruh jemaat, sekalipun dia tidak bisa hadir di tempat ini, tetapi hanya bisa mengikuti streaming. Doa saya untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya ingin sekali waktu kelak, ketika terjadi rapture, kita memang tidak bisa ketemu di sini, tapi kita akan ketemu di sana. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Hari ini kebetulan kita merayakan hari raya roti tidak beragi, maka kita akan mengikuti perjamuan kudus. Ya. Oleh karena itu persiapkan hati saudara. Kalau dulu ketika kita lakukan perjamuan kudus, saya suruh berjabat tangan semuanya. Tapi sekarang nggak mungkin ya, karena jemaatnya cukup banyak yang hadir. Tapi saudara, ayo belajar untuk koreksi hatimu masing-masing. Saudara bisa mengikuti perjamuan kudus ini, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Karena perjamuan kudus kita ini hanya setahun sekali. Kalau hari ini saudara bisa ikut ambil bagian di dalamnya, itu satu kemurahan yang luar biasa. Karena orang-orang yang ada di luar sana yang mau mengikuti seperti kita nggak bisa, saudara. Mereka hanya tanya bagaimana caranya, saya kasih tahu. Tapi malam ini kita bisa mengikutinya. Saya katakan engkau bahagia. Punya kesempatan untuk bisa makan tubuh dan darah Yesua. Saudara bisa mengingat hebatnya penderitaan Yesua untuk kita, untuk saudara, untuk semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami renungkan malam ini menjadi berkat bagi umat-umatmu semua. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di berbagai penjuru dunia yang mengikuti streaming kami. Berkatilah mereka ya Bapa. Karena kami tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang mengasihi Engkau. Tolong mereka semua. Terima kasih Bapak Yahweh.
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang seluruh pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Mari kita akan berdoa untuk seluruh pelayan perjamuan kudus malam ini. Dan saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Mohon dibersihkan hatimu yang mungkin ada kedengkian dan kepahitan hati kepada orang lain. Ingatlah bahwa saat ini kita masuk dalam satu sakramen yang penting, yaitu sakramen perjamuan kudus. Kami tunduk di bawah kakimu pada malam hari ini ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan memasuki perjamuan kudus. Saya berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan. Tuhan tolong mereka semua, agar supaya Engkau mengkuduskan, menyucikan hidup mereka. Dan kami tahu kami memasuki satu sakramen yang benar-benar kudus. Oleh karena itu Bapa, berkati anak-anak-Mu. Baik mereka yang melakukan ini semua, maupun mereka yang melayani. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan saya berdoa untuk roti dan anggur yang ada saat ini. Berkatilah roti dan anggur ini ya Tuhan. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Diberkatilah roti dan anggur ini. Sehingga apa saja yang anak-anak-Mu lakukan dalam perjamuan kudus ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Diberkatilah roti dan anggur ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Bisa dibuka pelan-pelan. Jalan. Gak usah sini aja wes. Sini aja ya.
depan sudah. Belum. Masuk ke bait Bapak Yahweh. Sekarang ku dilayakan. Sekarang ku Belum. sekarang ku dibenarkan untuk menyembahmu. Sekarang ku dilayakan datang kepadamu. Amin. Amin. Sekarang ku dibenarkan masuk ke bait-Mu. Sekarang ku dilayakan datang kepadamu. Sekarang ku dilayakan. Banyak syukur yang kami naikkan datang kepadamu. Terima kasih. Sekarang ku dibenarkan untuk menyembahmu. Sekarang ku dilayakan Engkau Bapa Yahweh. Sekarang ku dilayakan datang kepadamu. Datang kepadamu. Sekarang ku dilayakan untuk masuk dalam bait. Sekarang ku dibenarkan untuk masuk dalam bait Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Sekarang ku dilayakan datang kepadamu Bapa Yahweh. Datang kepadamu. Amin. Sekarang ku dibenarkan masuk ke bait-Mu. Sekali lagi katakan sekarang ku dilayakan. Sekarang ku dilayakan datang kepadamu. Sekarang ku dibenarkan untuk menyembahmu. Amin. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan. Darah-Mu Yesus mengampuni dosaku. Haleluya. Yesus. Saudara yang terkasih, saya mohon kesabarannya mengingat roti dan anggurnya habis sehingga dibuatkan lagi untuk yang di depan. Karena jemaat yang di depan itu sangat banyak, ya. Jadi biar sedang disiapkan, kita memuji Tuhan saja dulu ya. Mereka sedang disiapkan. Silakan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita mau nyanyi apa ini Bapak Ibu? Saya tawarin kepada request, ada yang mau request? Oh Yahweh Rafa lagi. Ya, oke. Yahweh Rafa ya yang. Oh, iya. Siapa yang belum dapat di sini ada? Multimedia Pak, multimedia belakang ada ya. Berapa orang ya kira-kira? Situ 4, 1, 5. Ada lagi? Oh ya,
Ada yang tumpah ya? Oh, ada yang tumpah satu minta diganti ya mungkin. Ya, ya, oke ya. Ya, mari kita memuji memuliakan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Katakan bagi saudara yang anggurnya tumpah, tolong angkat tangan. Yang anggurnya tumpah, angkat tangan. Kalau ingin tumpah, sobek saja. Angkat tangan saudara-saudara. Yang anggurnya tumpah, angkat tangan. Yang belum multimedia.
Langsung aja. Haleluya. Sudah semua Bapak Ibu? Ada yang belum mendapat? Silahkan angkat tangan saudara. Kalau sudah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Di tangan kita ini ada 4 roti dan 4 anggur. Saudara angkat satu-satu terlebih dahulu. Ya. Yang ada di luar juga bisa mengikuti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melakukan sakramen Seder Pesah ini yang memiliki 4 tahapan. 4 tahapan keselamatan. Yang pertama, bagaimana Israel keluar dari Mesir. Dan yang kedua, Tuhan membawa perbudakan menjadi orang merdeka. Dan yang ketiga, penebusan menjadi miliknya. Dan yang keempat, bagaimana Bapa Yahweh menerima umatnya. Sekarang, angkat tangan saudara tinggi-tinggi dan pegang roti di sebelah tangan kanan. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab suci, Yesua melakukan perjamuan Seder Pesah ini di dalam kitab Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Dan setelah mengambil roti seraya mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Lakukan ini menjadi peringatan akan daku. Sama seperti ini juga, cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu." Mari kita akan makan roti ini terlebih dahulu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sebelum kita minum anggur pertama ini adalah merupakan peringatan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka bersukacita semua, kepahitan mereka berubah menjadi manis. Firman Tuhan berkata, "Dan aku akan tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, agar aku tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Elohim mereka." Mari kita minum anggur pertama ini dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Sekarang pegang roti yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini pun kita melihat peran dari Yesua untuk memberikan kemenangan bagi kita, melepaskan perbudakan dari Mesir. Kita akan makan roti ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Mari kita makan bersama.
Sekarang kita akan pegang anggur kedua. Sebelum kita minum anggur kedua ini yang tentunya menjadi peringatan bahwa Tuhan membawa umatnya dari perbudakan orang Mesir menjadi orang merdeka. Yesua adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Saudara sekarang sudah dimerdekakan. Bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi mempelai Hamasia. Firman Tuhan berkata, Yesua menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya, putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu, apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekarang kita akan minum anggur yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasia. Sekarang roti yang ketiga. Pegang roti di tangan kanan. Sekali lagi roti ini adalah tubuh Yesua Hamasia yang terpecah-pecah oleh karena dosa kita. Dia rela tubuhnya hancur karena kasihnya kepada kita. Firman Tuhan berkata, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika ia dihianati, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan daku. Sekarang kita akan memakannya di dalam nama Adonai Yesua Hamasia. Sekarang pegang anggur ketiga. Anggur ini adalah merupakan anggur penebusan bangsa Israel, di mana saat ini menjadi miliknya. Kita orang Goyim telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Bukan dengan emas maupun perak, tetapi dengan darah yang suci, darah Yesua Hamasia. Oleh karena itu kita akan meminumnya di dalam nama Adonai Yesua Hamasia. Sekarang kita akan pegang roti yang keempat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tentu tahu bahwa roti ini pun juga merupakan peran dari Yesua yang telah berkorban untuk kita semuanya. Kita bahagia, kita bersyukur karena rahmat-Nya yang begitu ajaib. Kita telah diselamatkannya. Oleh karena itulah bagaimana Bapak Yahweh menerima umat-Nya, kita pun juga diterima oleh Bapak Yahweh dengan penuh sukacita. Melalui tubuh dari Yesua Hamasia, kita akan memakannya di dalam nama Adonai Yesua Hamasia. Haleluya. Sekarang kita akan pegang anggur yang terakhir. Anggur ini adalah merupakan pernyataan bagaimana Bapa Yahweh menerima saudara sebagai umat-Nya. Saat ini saudara bukan orang lain, tetapi warga negara kerajaan Shamayim. Firman Tuhan berkata, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia?
Kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita mengucapkan syukur dan kita meminumnya bersama di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Mari kita mengucapkan syukur dalam doa kita kepada Bapa Yahweh. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kami telah mengikuti perjamuan dan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Engkau menyelamatkan kami secara sempurna. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya bisa bersyukur atas kebaikan dan kasih sayang yang Bapa Yahweh berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami bersyukur karena kami boleh ikut ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum saya serahkan kepada yang bertugas, mohon dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Pada saat ini, Bapak Ibu, mohon bisa didengarkan juga yang ada di depan, terhitung pukul 6 sore ini, sampai 7 hari ke depan atau 1 minggu, saudara jangan makan yang mengandung ragi atau fermentasi. Saya mengingatkan kita untuk kita melakukan seperti apa yang orang-orang Israel lakukan. Artinya apa, saudara? Artinya selama 1 minggu, saudara tidak makan tahu, tidak makan tempe, tidak makan tape ketan atau singkong, tidak makan roti atau kue, tidak makan mie instan, tidak makan Yakult dan yogurt, kemudian tidak minum anggur fermentasi, tidak minum bir, tidak minum arak, tidak minum alkohol. Bir, arak, alkohol ini sebetulnya larangan total ya, tidak harus hari ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan saudara, dan ini saya ambil dari kitab Shemot. Di pasal 12 ayat 15 dikatakan, 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh pada hari pertama kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan apa yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Wah, tegas sekali ya Bapak Ibu. Tetapi kalau orang-orang Israel itu mengeluarkan apa yang beragi, kalau kita tidak usah mengeluarkan, yang penting saudara tidak memakannya. Kalau kita tidak perlu seperti itu, kita juga perlu mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Jangan ada ragi dalam hidup kita atau kemunafikan. Hidup kita harus berbeda dengan hidup orang pada umumnya, yaitu hidup yang baru. Dihina, tidak membalas. Dibenci, tidak membalas. Dan ragi, sekalipun kecil, tetapi bisa menguasai seluruh adonan. Saudara biarkan kepahitan yang ada dalam hatimu, maka kepahitan itu akan merusak seluruh tubuhmu. Engkau menjadi orang munafik, sehingga tidak ada artinya jikalau saudara merayakan hari raya roti tidak beragi, namun hatimu masih diwarnai dengan kedengkian. Oleh sebab itu malam hari ini kita lakukan ini, untuk selalu mengingat selama 1 minggu ini kita tidak makan apapun yang beragi. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati kita. Ya, boleh tepuk tangan. Kita akan mendengar
pengumuman. Dengan tema persembahan suluk. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan suluk. Ibadah minggu sore dibangun pagi. Hari Raya Roti Tak Berani atau masa penutup akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Hidup Baru dalam Hamasiah. Ibadah Rabu 20 April 2022 di Gabung Kamis. Info lomba 7 hari raya. Bagi peserta yang sudah mendaftar lomba mewarnai, melukis dan cerdas cermat, diperkenankan untuk hadir pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 10 pagi di Gerilat Aristal Magelang. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, saudara, itulah pengumumannya. Saya mau tanya, apakah cup anggur sudah dikembalikan? Yang di depan sudah semua belum? Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah, kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri, yang ada di depan juga dan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada hari raya buah sulung ya Tuhan, pada hari Minggu. Bapak Yahweh tolong supaya kami bisa mengikuti 7 hari raya ini secara utuh. Terima kasih Bapak, beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita untuk seluruh umat-umat-Mu. Kami berdoa Bapak Yahweh berkati juga para subscriber yang sudah mengikuti streaming ini, walaupun dia ada di berbagai tempat di penjuru dunia ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Sekali lagi pertemukan kembali kami di dalam ibadah berikutnya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabas nesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboika, ufaruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMasiah Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yeva
selamat pulang, Bapak Yai memberkati. Tapi yang dalam mohon duduk dulu ya. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada
untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel, diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.